Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Salim, pengikut Diponegoro yang dikubur hidup-hidup di Ngawi. Kiai Muhammad Nur Salim dikenal Dugdeng, Sakti Mandraguna, bacok perang, lewang, serta tusukan sangkur tidak mampu menembus dadanya. Begitu juga dengan timah panas gagal merenggut nyawanya. Ulama pejuang itu selalu lolos dari incaran maut penjajah Belanda. Kiai Nur Salim adalah suatu tokoh kepercayaan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830. Ia diutus ke medan tempur wilayah Madiun, perang yang dipicu proyek jalan kereta api yang menerabas pusaran makam nenek Diponegoro itu berkobar di mana-mana. Di Madiun, perang dipimpin Bupati Kartodirjo, Adipati Judo Diningrat, dan Tumenggung Surodirjo, serta Wirotani. Pengikut Diponegoro di Nangawi tutur langsung di gelanggang pertempuran. Meskipun hanya berlangsung 5 tahun, Perang Jawa maupun membangkrutkan simpanan keuangan kas pemerintah Hindia Belanda. Pasca perang itulah lahir kebijakan tanam paksa yang bertujuan mengembalikan kas keuangan Belanda. Sementara selain sebagai ahli perang, Kiai Nur Salim juga dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam di wilayah eks-Karisdenan Madiun, khususnya di Ngawi. Pada tahun 1825 pasukan Belanda yang dipimpin Gubernur Jenderal menduduki Ngawi. Ngawi menjadi pusat pertahanan di mana di kawasan pertempuran antara Bengawan Solo dan Kalimadiun, Belanda mendirikan benteng-benteng, sebuah bangunan di bawah gundukan tanah dikelilingi parit yang dulunya pun dengan pemeliharaan buaya. Konon buaya-buaya ganas itu banyak merenggut nyawa pengikut Diponegoro. Karena alasan bersembunyi di bawah tanah itu, masyarakat Ngawi menamakannya Benteng Pendam. Pembangunan selesai pada tahun 1845. Belanda menempatkan 250 orang personel bersenjata bedil, 60 orang kovelir, dan 6 unit meriam api. Dengan memutuskan pertahanan di Ngawi, perburuan terhadap Kiai Nur Salim semakin gencar. Pangeran Diponegoro itu berhasil ditangkap karena tidak juga tewas. Belanda menguburnya hidup-hidup. Cara keji itu membuat Kiai Nur Salim gugur, yaitu makamnya Kiai Nur Salim. Istri tentara petugas benteng sambil menunjuk sebuah makam tua di antara benteng. Gundukan makam itu bertempat di ruang utama atau benteng pendam. Tetapnya di sebelah museum mini yang bersekat kaca sebatang pohon kamboja atau tumbuh di ujung pusaran. Itulah makam Kiai Nur Salim, tangan kanan Diponegoro yang dikubur hidup-hidup.
Sebuah narasi dan lukisan lelaki berpenampilan ulama terpasang di tembok. Narasi singkat itu menceritakan rekam jejak perjuangan Kiai Nur Salim. Pada dinding yang lain terlihat lukisan Pangeran Diponegoro, kemudian gambar Jenderal Van den Bosch serta sebuah keluarga Belanda yang bersantai dengan latar belakang bangunan benteng. Suara yang berasal dari mesin rekaman terdengar berulang-ulang, mungkin dimaksudkan sebagai diorama. Sayang tidak ada satupun perjuangan di sana. Sama tentang cerita sejarah banteng ada di museum ini, kata Sinta yang juga melihat lapak jualan di dalam lingkungan benteng. Pendam berlokasi di Kelurahan Pelem, Kecamatan Kota Ngawi. Dari Kota Ngawi berjarak kurang lebih 1 km menuju arah timur. Meski sebagai besar tombaknya sudah terkelupas, rompol, dan bahkan tumbuh pohon-pohonan liar, bangunan yang berdiri di atas seluas 15 hektar itu masih terlihat gagah. Paket logo yang merujuk masa banteng dibangun tahun 1839 sampai 1845 masih terpasang di gerbang utama. Pada gerbang terdapat tulisan Van den Bosch. Tidak hanya difungsikan markas tentara, sel tahanan, atau untuk para pejuang tanah air. Ukuran lubang tanahnya itu berbeda-beda sesuai dengan berat ringan hukumannya. Paling sempit berupa lubang berukuran 1 badan yang hanya bisa dimasuki dengan tengkurap. Tidak sedikit penghuni sel super sempit itu yang berakhir dengan meragam nyawa. Ada juga 2 sumur tua yang konon menjadi kuburan massal pekerja rodi. Latar belakang bangunan kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.